Ya, belajar lagi biologi bareng saya, Helmi Tamuji. Oke, kali ini Kak Helmi akan menjelaskan satu materi di biologi yaitu tentang sintesis protein. Nah, sintesis protein ini kan adalah salah satu mekanisme yang ada dalam tubuh kita ya. Dan secara ininya dia itu terbagi menjadi dua tahapan, yaitu ada yang namanya transkripsi dan juga ada yang namanya translasi. Nah, kalau yang namanya transkripsi itu apa sih, Kak? Jadi transkripsi itu adalah proses pengkopian DNA atau bisa dikatakan sebagai pembentukan rantai mRNA dari rantai DNA. Nah, sedangkan kalau yang namanya translasi itu artinya adalah penerjemahan kode mRNA menjadi asam amino. Nah, tapi tahapan-tahapan tersebut pasti punya tempat terjadinya kan ya? Iya dong. Nah, kalau yang namanya transkripsi, tempat kejadiannya itu ada di nukleus. Tapi kalau translasi, tempat kejadiannya ada di ribosom, betul sekali ya. Karena itu sebagai pusat dari sintesis proteinnya. Nah, di dalam tahapan tersebut itu juga punya fase lagi loh. Nah, fasenya apa sih? Jadi fasenya ada yang namanya inisiasi, ada yang namanya elongasi, dan juga ada yang namanya terminasi. Nah, setiap tahapan transkripsi dan translasi itu sama ya, fasenya ada tiga tersebut, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasinya. Nah, di sini kami sudah menuliskan apa aja sih fase yang terjadi dalamnya di dalam transkripsi dan juga translasi. Jadi kalau yang kami tulis TK itu artinya transkripsi ya. Tapi kalau yang kami tulis TL itu namanya translasi. Nah, untuk proses transkripsinya gimana sih Kak kalau diinisiasi? Jadi tahap transkripsi itu saat si RNA polimerase tiba di bagian promoter seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ditranslasi itu ngapain sih Kak inisiasinya? Itu pada saat si mRNA memiliki kode yaitu kode apa? AUG, betul sekali ya. Jadi ada AUG. Nah, itu adalah yang namanya start codon. Dan dari start codon tersebut bisa didapatkan satu asam amino yaitu adalah metionin. Nah, kemudian fase kedua ada apa Kak? Yaitu ada yang namanya elongasi. Nah, elongasi itu adalah tahap pemanjangan. Sama ya, ada di transkripsi dan juga ada di translasi. Intinya sama-sama pemanjangan semuanya. Kalau yang ditranskripsi itu ngapain, Kak? Itu adalah saat pembentukan rantai mRNA oleh RNA polimerase di rantai DNA-nya. Sedangkan kalau yang namanya translasi, elongasinya ngapain, Kak? Yaitu adalah pada saat pembentukan rantai polipeptida dari penerjemahan kode mRNA-nya. Dan di fase ketiga, ya di fase terakhir, itu ada namanya terminasi. Transkripsi dan juga translasi punya kedua fase tersebut. Kalau yang namanya transkripsi itu ngapain Kak? Terminasinya itu saat si RNA polimerase tiba di bagian terminator dan disitulah selesai kegiatan dari proses transkripsinya. Nah, sedangkan kalau yang ditranslasi itu tahapannya seperti apa Kak? Itulah pada saat mRNA memiliki kode yaitu ada UAA, UAG, dan juga UGA yang dimana tiga kodon tersebut adalah kodon stop dan disitulah selesai kegiatan dari translasinya. Oke, jadi udah tahu ya tentang tahapan sintesis protein seperti apa. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Ini belajar biologi ya bareng Kak Helmi ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ada materi tentang yang namanya sintesis protein ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya terkait dengan proses sintesis protein. Oke, nah ini Kak Helmi punya ada soal yang bentuknya bagan seperti ini. Nah, bagan yang seperti ini adalah untuk menentukan tadi ya proses sintesis protein itu ada apa saja, kemudian ada berapa komponen sih di dalam sintesis proteinnya. Nah, di soal tersebut itu ada yang A, yang dalam kejadian di nomor satu itu akan berubah menjadi B, dan di situ ada keywordnya bahwa ada nukleus ya. Kemudian yang B tersebut akhirnya berjalan menuju ke ribosom, dan akhirnya dihampiri oleh C, dan C itu nanti akan ditambahkan dengan D, kemudian C balik lagi ke tempat B, dan dari tempat C dan D ternyata menjadi E. Nah, kita lihat proses dari sintesis proteinnya yang seperti apa. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada proses yang kejadinya di nukleus. Nah, tadi proses yang terjadi di nukleus apa kira-kira? Oke, berarti untuk yang nomor satu, untuk di nukleus adalah transkripsi, betul sekali ya. Kenapa? Karena transkripsi itu kejadiannya ada di nukleus ya.
Nah, berarti kita bisa lihat nih A sama B apa kira-kira yang ada dalam transkripsi. Berarti A itu adalah yang mau diubah di transkripsinya. Apa kira-kira yang mau diubah di transkripsinya? Oke, betul sekali, yaitu ada DNA, betul ya. Jadi DNA itu adalah bahan yang akan diperlukan dalam proses transkripsi ya. Kenapa? Transkripsi itu adalah proses pengkopian DNA. Nah, kemudian A itu berubah jadi B. Nah, kira-kira apa nih yang B-nya? Hah? Oke, yang B-nya adalah mRNA, betul sekali ya. Bahwa yang tadinya DNA akan diubah jadi mRNA. Seperti itu. Oke. Nah, ternyata B-nya langsung nih pindah ke ribosom. Berarti dia ngelewatin angka 2. Apa tuh yang angka 2 berarti prosesnya? Hmm? Oke, betul sekali adalah yang namanya translasi. Siap. Nah, ini udah masuk translasi ya. Berarti yang B itu nanti akan didatangi tuh sama yang C. Siapa yang datengin ke B tadi kayak Merena? Oke ya, yang C itu adalah yang namanya tRNA, betul sekali. Nah, tRNA itu ya biasanya dia ngebawa apa? Nah, ternyata ada D di sana. Nah, berarti otomatis tRNA itu ngebawa apa sih? Iya, betul sekali ngebawa asam amino. Nah, nanti asam amino itu saling kumpul ya, akan membentuk E, tapi si tRNA gimana Kak? Balik lagi mencari mRNA yang lainnya. Nah, berarti yang E ini apa nih? Kumpulan dari asam aminonya. Iya, betul sekali adalah polipeptida atau boleh kamu sebut sebagai namanya protein. Oke deh, itu adalah soal berkaitan dengan sintesis proteinnya. Oke, see you.